Di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Problematik hidup seringkali datang semaunya tanpa mengenal kompromi. Apakah kita siap menerima atau tidak? Apakah kita bersedia atau tidak? Mau dihindari semakin mengintimidasi. Mau ditolak justru semakin mengoyak. Dihadapi kadang tidak kuat. Sehingga menimbulkan kegalauan, ketakutan, kekecewaan, dan kadang kemarahan yang menggores teramat dalam. Akibatnya sampai merobek jiwa, meremukkan hati, dan menggoncangkan daya juang yang tak mampu lagi bertahan. Dan akhirnya semuanya tak bisa dikendalikan dan tak terkendalikan lagi. Bertingkah semaunya sesuai dengan imajinasinya sendiri. Di dunia medis, orang yang tidak kuat dengan tekanan secara psikologis disebut schizophrenia. Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda semua dalam kondisi yang sangat sehat, baik secara fisik maupun secara rohani. Masih ingat istilah mens sana in corpore sano? Di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kado istimewa kali ini akan menampilkan sesuatu yang berharap bisa menjadi kado istimewa buat jiwa kita. Karena kita akan melihat bagaimana gigihnya para dokter jiwa, psikiater, maupun instansi lainnya seperti KPSI dan B2B. Pastikan Anda menyaksikan kado istimewa kali ini. Dok, ini diadakan acara bakti sosial dalam rangka apa ini, Dok? Iya, ini bakti sosial dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Yang tahun ini temanya adalah Psychological First Aid, artinya pertolongan pertama pada masalah kejiwaan. Karena kita semua mempunyai risiko yang sama untuk mengalami masalah kejiwaan. Itu penting sekali. Dan dalam kesempatan ini kami melakukan bakti sosial. Artinya dalam bakti sosial ini kita berupaya untuk membantu mereka yang mengalami gangguan jiwa, menderita gangguan jiwa, bisa mendapat pertolongan yang tepat gitu. Ya. Dan pada kesempatan ini kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pertolongan pertama pada mereka yang mempunyai masalah kesehatan jiwa. Dan pada hari ini kami mengadakan acara pelepasan kelompok-kelompok yang akan melakukan bakti sosial tersebut. Bakti sosial ini bukan hanya terbatas pada kunjungan pada penderita gangguan jiwa, tapi juga memberikan penyuluhan pada masyarakat, juga memberikan penyuluhan pada sekolah-sekolah. Jadi semua siswa supaya memahami bahwa gangguan jiwa itu bisa terjadi di mana-mana dan bentuknya sangat beragam. Dan itu kita harapkan semua masyarakat bisa membantu, seperti halnya pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, jadi kalau pada pertolongan pertama pada kecelakaan sudah banyak dimaklumi oleh orang banyak, maka untuk gangguan jiwa ini kita harapkan masyarakat bisa memahaminya juga dan bisa membantu mereka. Diharapkan nanti Solo akan menjadi pelopor kota sehat jiwa. Itu yang diharapkan ke depannya. Gitu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Pada hari ini kami bersama-sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah kami akan mengadakan home visit bagi penderita gangguan mental, di mana pada hari ini berhubungan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Untuk itu kami dari B2B rindu untuk kami menjadi berkat saudara-saudara kami yang pada hari ini
kami kunjungi adalah mereka yang mengalami gangguan jiwa dan mental, supaya kami lebih tahu, kami bisa merasakan bagaimana mereka yang di keluarganya memiliki keluarga yang mengalami gangguan mental. Saya berharap pada dokter, perawat yang ada di rumah sakit jiwa dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan sosial dan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa seluruh dunia dengan resmi saya nyatakan diberangkatkan. 1. Inilah bentuk kepedulian para tim medis rumah sakit jiwa, IKPS, B2B, dan relawan lainnya. Mereka rela berjerih payah turun ke jalan, home visit, dan membagikan bingkisan kepada beberapa orang yang menderita. Mereka ingin masyarakat sadar akan kesehatan jiwanya. Bahkan mereka punya visi, yakni Solo Sehat Jiwa. Sekarang ini Ibu Mariarini, Ketua Panitia. Nah, apa saja kegiatannya untuk menyambut Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, Bu? Ya, terima kasih. Jadi pada tahun ini kami PDSKJI Surakarta, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Surakarta, bersama segenap elemen komunitas masyarakat Kota Solo pemerhati masalah kejiwaan, secara bersama-sama mengadakan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yang itu akan diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Dan untuk tahun ini kami mengadakan berbagai kegiatan, beberapa diantaranya seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Budi. Tadi ada penyuluhan, sosialisasi ke masyarakat, baik dalam bentuk spanduk, dalam bentuk leaflet, sosialisasi penyuluhan ke sekolah-sekolah melalui berbagai media, baik itu cetak, televisi maupun radio, dan juga mengadakan bakti sosial pada hari ini, Minggu tanggal 2 Oktober 2016. Kami akan mengadakan kunjungan ke keluarga yang membutuhkan sentuhan dari kami untuk meningkatkan, bekerja sama dengan kami, semakin meningkatkan kesehatan jiwa khususnya di Kota Solo ini. Pada prinsipnya saudara-saudara kita itu hanya butuh satu, ya, ditresnani, ya. Kalau sudah ditresnani, apapun yang kita lakukan itu karena rasa sayang, karena rasa tresno, karena menghargai, memartabatkan. Jadi dalam satu dekade ini peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia selalu mengutamakan dignity and mental health. Ya, jadi martabat dalam kesehatan jiwa. Jadi mengorangkan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami masalah kejiwaan. Nah, itulah yang akan kita sentuh melalui beliau sendiri, melalui keluarga dan juga masyarakat, supaya menyadari, memahami, menyayangi, melindungi mereka juga. Karena saudara-saudara kita ini kan, apalagi yang gangguan jiwanya berat, sangat butuh untuk dilindungi supaya tidak menjadi distigmakan, ya, menjadi orang-orang yang disisihkan, menjadi orang-orang yang dibuang, gitu ya. Jadi itulah sentuhan yang ingin kami berikan, bahwa ada masyarakat Kota Solo ini peduli dengan mereka. Mereka tidak sendiri di dalam keadaan keterbatasan mereka. Tapi apalagi mulai tahun ini, ya, kita bersama segenap masyarakat Kota Solo dengan dukungan penuh dari pemerintah Kota Surakarta, Dinas Kesehatan dan seluruh SKPD akan mencanangkan secara bersama Solo Pelopor Kota Sehat Jiwa. Nah, kita harapkan semua elemen yang ada di masyarakat ini kembali lagi menyadari pentingnya kesehatan jiwa dan mengangkat saudara-saudara kita yang mengalami gangguan masalah kejiwaan. Gitu. Dok, nanti sesudah visitasi dari rumah-rumah itu kemudian goalnya terakhir apa, Dok? Iya, sesuai dengan tujuan peringatan, ya. Jadi peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu tujuannya mengingatkan kembali, menyadarkan kembali pentingnya pentingnya kesehatan jiwa. Yang kedua, menghimpun kekuatan untuk peningkatan pelayanan dan
peningkatan pelayanan dan juga kesadaran masyarakat semakin meningkatkan derajat kesehatan jiwa. Itu tujuannya dari peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Jadi Kota Solo ini goalnya nanti setelah pencanangan adalah kami punya program yang langsung bisa menyentuh ke masyarakat yang paling bawah supaya mereka lebih menyadari pentingnya kesehatan jiwa dan juga masalah-masalah kesehatan jiwa yang ada di masyarakat segera bisa diketahui secara dini dan segera mendapat penanganan secepatnya sebelum menjadi suatu masalah yang lebih besar. Pemirsa, kita di rumah salah satu yang akan kita kunjungi. Mas Agus, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dipertemukan di rumah Mas Agus. Iya, saya nonton di luar ini. Enggak. Terima kasih sekali Mas Agus kersa menerima kami. Ini kami dari Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan teman-teman dari berbagai komunitas. Ini ada dari PTB, ada KPSI, dari Iswa dan Mas Agus untuk bersilaturahmi. Juga ini ada PATP dari Kakek Istimewa. Ya. Selain itu dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa ini kami ingin Mas Agus kerso berbagi dengan teman-teman, dengan saudara-saudara yang lain bagaimana Mas Agus bisa keluar ya dari masalah yang Mas Agus hadapi, bisa kembali menemukan diri, bersosialisasi dan produktif. Ngatanji bersama saya ini. Monggo. Ya, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dokter di sini. Terima kasih telah menjenguk saya. Saya sebagai ODS senang sekali dikunjungi. Saya ODS sejak tahun 92. Waktu mahasiswa saya sebagai skizofrenia, sakit skizofrenia sejak tahun 92 waktu kuliah sebagai mahasiswa. Waktu itu perasaan saya mau dibunuh seseorang dan saya lari-lari ke sana kemari di lingkungan kampung saya. Perasaan dibunuh, terus saya dirawat di Rumah Sakit Jiwa Solo selama seminggu. Terus saya sudah sembuh, terus kembali ke rumah, dipulangkan ke rumah. Terus habis itu saya melanjutkan kuliah. Nah, waktu itu belum tahu kalau itu sakit skizofrenia. Jadi di keluarga juga belum tahu cara pengobatan gimana. Akhirnya saya biarkan saja nggak minum obat sampai saya skripsi tahun 94. Skripsi itu saya juga ketakutan lagi pada pembimbing akademik saya. Kan saya skizofrenia paranoid didiagnosa seperti itu. Saya ketemu Mbak Vida Nastiti yang aktivis komunitas peduli skizofrenia Solo Raya KPSI. Saya aktif di situ untuk memberi semangat pada rekan-rekan atau saudara-saudara atau teman-teman yang sesama yang pernah sakit seperti saya. Saya pertama bikin grup Facebook KPSI itu Mas Agus ini salah satu yang pertama kali meng-add masuk grup dan langsung aktif. Kapan kopdar? Dan beliau begitu kopdar pertama langsung aktif sampai sekarang di KPSI. Dan beliau ini juga yang mendorong teman-teman ODS di KPSI untuk ayo berobat rutin, bahkan mengantar beberapa teman ODS yang memang membutuhkan untuk konsultasi ke psikiater, memberikan saran ke keluarganya sekitar, memberikan edukasi ke keluarganya untuk peduli dan terus-menerus mengobatkan ODS-nya ke psikiater. Itu beliau ini yang menjadi supporternya, menjadi pemberi semangatnya buat keluarga. Saya selain aktivis di KPSI Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia cabang Solo Raya, saya aktif untuk membuat usaha sendiri, yaitu membuat toko. Dan saya di situ karena membuat toko itu saya jadi tenang, jadi nggak kambuh-kambuh lagi.
yang sebelumnya sering kambuh karena ikut pekerjaan, ikut orang yang beban kerjaan itu yang berat mungkin ikut orang. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat toko sendiri tahun 2010 sampai sekarang. Di rumah saya merawat ibu, ya seperti itu. Karena ibu saya kena sakit diabetes yang udah kronis, yang yang anunya sama sakit jantung, paru-paru sudah nggak normal. Ya yang rawat, yang mandiin, yang ngasih obat seperti itu, yang bawa ke rumah sakit seperti itu. Jadi Mas Agus, ini sedikit bingkisan dari kami panitia HKJS ya, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2016 sebagai variasi. Mungkin bukan ini yang penting ya, tetapi kami melihat dengan mata kepala sendiri Mas Agus yang sehat dan penuh semangat, dan kami harapkan tetap menyemangati saudara-saudara kita yang lain. Mas Agus. Ya, terima kasih sekali Dok. Kalau ini Mas dari tim kado istimewa TATV. Ya, makasih. Ya, terima kasih ya Pak. Sehat. Sehat jiwa. Yes. Pemirsa, setelah dari rumah Pak Mas Agus dari Jetis ini, kita sekarang mau ke Sondaan. Kita mau home visit berikutnya. Mari kita ikuti terus. Kado. Pemirsa, saya masih bersama rombongan Dr. Mira, Dr. Ambar dari Rumah Sakit Jiwa yang akan home visit satu lagi ODS. Ayo kita. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PDS KJI Surakarta dalam hal ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2016 mengunjungi atau silaturahmi ke rumah saudara-saudara kita yang mengalami masalah kejiwaan ya. Mungkin kalau tujuannya yaitu kami ingin memberikan support ya, kita semua sebagai manusia ciptaan Tuhan pada dasarnya diberikan kekurangan dan kelebihan, dan kita memberikan dukungan untuk saudara-saudara yang mengalami gangguan jiwa, jadi bisa eksis kembali, bisa bermanfaat kembali di dalam masyarakat ataupun di keluarga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dokter, saya mengucapkan terima kasih untuk kunjungannya. Semoga cepat sehat selalu. Ya, amin. Bahagia lahir dan batin. Amin, ya. Mas Santo itu orangnya baik. Di UGM Jogja itu orangnya diem, enggak, dengan cewek-cewek itu enggak pernah kenal, jadi cuma belajar pulang itu. Jadi terus dia itu sudah semester sudah terakhir, jadi sudah skripsi. Tahu-tahu tuh ada cewek punya pacar, langsung pacarnya cewek itu gonceng Mas Santo, langsung pacarnya cewek cowok itu Mas Santo tuh dicelurit, sininya 3 itu masih ya, terus orangnya lari
Mas Santo waktu depresi itu ngalami ya cuma bentak-bentak saya. Kalau minta uang tuh harus gitu. Nah, terus baru itu kan saya sembuhkan di itu ke dokter Jakarta, dokter Uli. Dokter Uli itu berapa tahun ya? 10 tahun ya. Cuma diam, nggak mau makan, nggak mau tidur gitu. Rasanya tuh ngangkat tuh nggak bisa gitu loh, berat sekali. Ya blank gitu, kosong gitu pikirannya. Ya kadang-kadang takut gitu. Setelah pengobatan ya agak seger gitu ya, agak baik, bagus, itu jadi enteng gitu loh. Gitu ya. Saya kan sebelum menikah sebelum menikah saya sudah tahu dengan keadaannya karena saya sudah diceritain dengan keluarga Mas Santo, terutama ibu. Saya sudah ceritakan kalau Mas Santo pernah sakit-sakit seperti ini. Oke, saya coba waktu itu sudah saya memutuskan karena saya sudah istiqoroh juga karena ternyata ya memang Mas Santo sudah jodoh saya yang terbaik buat saya. Waktu itu setelah waktu saya menikah itu juga belum parah sih sakitnya belum tapi ketika saya mulai hamil mulai anak saya lahir itu ada yang agak aneh gitu di kesehariannya gitu ya, sering kadang mondar-mandir gitu, kadang susah tidurnya juga gitu kan. Saya coba tanya, tapi saya sudah mempelajari saya pernah buka kalau itu sakit namanya skizofrenia. Saya sudah mencoba untuk mempelajarinya. Oh seperti itu. Jadi saya juga tidak pernah merasa gimana menyerah begitu karena itu ada solusinya, ada obatnya di situ. Saya mencoba terus. Saya nggak peduli orang-orang di sekitar itu mau ngomong apa, seperti Mas Antos begini, seperti stres atau saya nggak pernah mempedulikan. Bahkan ketika pergi pun saya selalu mengajak dia dengan tujuan saya cuman satu, supaya dia cepat sembuh. Karena di cara menyembuhkan itu salah satu dengan mengajak beliau itu ke tempat-tempat pokoknya yang bisa dianggap nyaman lah, bisa ketemu orang banyak seperti itu. Saya sekarang aktivitasnya jualan seperti yang dilihat di situ. Kemudian nganterin jemput anak dari sekolah. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada ibu, terutama ibu dari suami, ibu mertua saya yang luar biasa. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak saya sendiri yang ada di kampung. Dengan kesabaran beliau juga saya bisa tetap mendampingi suami saya apapun keadaannya. Dan ketiga kalinya saya ingin mengucapkan juga dari kakak-kakak Mas Santo juga yang memberikan support dan dukungannya juga kepada kami. Kemudian yang terakhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik saya yang luar biasa mendampingi saya. KPSI atau Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia adalah komunitas yang terdiri dari kumpulan saudara-saudara yang ODS atau orang dengan skizofrenia dan beberapa teman-teman yang memiliki masalah kejiwaan. Ditambah dengan caregiver atau pendamping dari ODS, kemudian teman-teman relawan yang memang memiliki kepedulian terhadap kesehatan jiwa. Sekarang pun sudah mulai bertambah dengan beberapa teman dari psikiatris, psikolog, dan perawat kesehatan jiwa. KPSI sebenarnya sangat berkeinginan untuk berkecimpung langsung dalam bidang kesehatan jiwa ini dengan menggerakkan seluruh masyarakat untuk peduli, untuk benar-benar memahami seperti apa kesehatan jiwa itu sebenarnya, sehingga dengan masyarakat memahami bisa memperlakukan ODS dengan tepat, bisa memberikan pertolongan pertama psikologi kepada saudara-saudara yang mengalami gangguan jiwa, mengalami masalah kejiwaan,
sehingga tidak ada lagi stigma negatif di masyarakat tentang ODGJ dan ODMK, dan berharap bahwa KPSI itu bisa menjadi tempat wadah untuk seluruh caregiver, ODS untuk membangun kesehatan jiwa di Solo terutama. Visi misi KPSI ke depan, saya kira kemarin sudah kita berbicara dengan founder kami, Mbak Vida Nastiti, bahwa kita perlu berkumpul kembali untuk merefleksikan diri. KPS ini sebagai bentuk komunitas yang nirlaba, sukarela, kebanyakan relawan selain caregiver dan ODS sendiri. Tuhan memang berfirman, cobaan yang kau alami tidak akan melampaui kekuatanmu, karena sesungguhnya Tuhanlah kekuatan kita yang sejati. Sayangnya saat cobaan datang kita justru menjauh dari Tuhan, atau bahkan marah pada Tuhan. Akibatnya banyak yang tidak kuat dan mengalami schizophrenia. Jadi tetaplah melangkah menjalani hidup ini, jadikan Tuhan kekuatan dan sukacita, karena berharap pada Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Kita bisa berjaga-jaga kalau ada saudara atau teman atau tetangga yang membutuhkan bantuan secara fisikis. Periksakanlah secara dini, jangan sampai parah baru dibawa ke rumah sakit jiwa. Tetaplah jadi pemberi, ada kalanya pemberi tidak hanya uang. Memberi informasi juga adalah hal yang sangat dibutuhkan. Memberi perhatian, memberi kasih, itu juga merupakan kado istimewa di saat yang tepat. Nantikan kado istimewa yang lebih istimewa minggu depan.